Ya, kita sekarang ketemu lagi di kuliah ke-14 kita. Yang masih ingat, kuliah sebelumnya kita ngebahas tentang coastal process, proses pantai yang terjadi ribuan tahun, mungkin ratusan tahun sampai ribuan tahun, sehingga terbentuk fitur-fitur yang menarik pada pantai. Ingat nggak? Di situ dijelaskan ada dua pengaruh utama yang menyebabkan proses pantai itu terjadi. Yang masih ingat betul bahwa ada dua yang pengaruh besar, yaitu erosi dan sedimentasi, proses pengikisan si materialnya dan proses pengendapan dari material itu sendiri. Sekarang kita akan ngebahas itu, oke? Source utama kuliah kali ini adalah ini, Dynamics of Marine Sands, Practical Application. Di sini detail banget, termasuk bagaimana mensimulasikannya. Saya sarankan buat teman-teman cari. Coba googling aja. Kalau bisa punya yang aslinya. Oke, ini peta negara kita. Kita punya pantai yang panjang garis pantai 95.181 km, ini berdasarkan kkp.go.id. Indonesia dengan garis pantai nomor 2 setelah Kanada. Kanada itu punya garis pantai 202.000. Panjang banget. Nanti teman-teman sebagai port engineer akan memilih, ya kalau misalnya kita mau bangun pelabuhan baru, teman-teman akan memilih dari 900.000 garis pantai ini di mana akan membangun pelabuhan teman. Di situ milihnya. Nah, tapi nanti juga pantai itu berkembang terus ya, nggak cuma sebagai tempat pelabuhan yang menjadi concern utama kita sebagai port engineer, tapi juga dia nanti sebagai saluran muara, tempat hunian nelayan, budidaya di pantai. Jadi banyak tuh fungsinya. Karena itu si pantai ini tuh dari dulu udah dipelajari. Ntar kalau kita lihat dari tahun berapa ya? 60-an kali ya. Nah, terus dinamika proses sedimentasi dan erosi di pasir pantainya itu akan menjadi concern kita. Kenapa? Ya karena kalau kita tahu pergerakan pasirnya, kita bisa tahu tuh, itu salah satu pertimbangan apakah si pelabuhan itu nanti secara ekonomi itu visible nggak sih? Terlampau mahalkah biaya untuk membangunnya? Oke, kita lihat. Apa aja sih yang disebut pasir? Jadi sebenarnya kalau kita lihat material penyusun pasir pantai itu ada banyak pastinya dia. Tapi dia, kalau kita berbicara pasir nih, kita sebut pasir, maka perhatikan yang sebelah kanan dulu, yang saya lingkarkan pakai kotak. Itu ada jenisnya, ada yang benar-benar pasir halus, pasir sedang, pasir sedikit kasar, pasir yang sangat kasar. Kalau kita lihat, dia variasinya adalah material yang kita sebut pasir itu, dia ukurannya dari 0,062 mm sampai 2 mm. Kalau di atas 2 mm dia disebutnya kerikil. Kerikil besar. Pebbles itu apa nggak sebahasa Indonesia? Kerikil, kerikil lebih besar. Nah, kalau dia di bawah 0,062, maka dia disebutnya clay, tanah liat atau silts atau lumpur. Nah, jadi ingat ya bahwa tuh yang disebut pasir tuh ada ukurannya. Nah, si pasir yang biasa kita lihat di pantai itu juga dominannya didominasi oleh quartz nih, dengan spesifik gravitinya yang biasa kita pakai itu 2,65 atau 2,65 spesifik gravity, atau massa jenisnya 2.650 kg per meter kubik. Ada juga yang kecil, lebih kecil lagi, yang lebih ringan disebut feldspar, tapi ya tadi dominannya adalah quartz. Oke. Jadi kita tahu, oh ternyata yang disebut pasir tuh ya kayak gini nih bentuknya kalau dia di zoom ya. Pasir putih di pantai itu yang campur sama sampah-sampah itu kurang lebih bentuknya kayak gini nih, si quartz-nya ini. Oke. Terus selain diukur dengan diameter,
Geologis atau orang geoteknik tuh biasanya mengukur ukuran si diameter butiran materialnya itu dalam skala yang namanya Wentworth Size Classification, klasifikasi ukuran Wentworth. Dia biasanya didefinisikan dengan pi, ini nih lambang omega ini pi nih, pi, yaitu min log dari diameter. Kenapa sih? Karena ya tadi biar mudah biar ilmuwan mudah mengklasifikasikannya, melihat langsung sih. Jadi kalau kita lihat kan bahwa kalau pokoknya kalau diameternya kurang dari 1, maka nanti dia tuh nilai pi-nya tuh negatif. Sementara kalau dia nilai pi-nya positif, kalau dia di atas diameternya di atas 1 mm, maka nilai pi-nya itu positif. Oke? Ini kita lihat nih. Kita lihat. Kalau misalnya dia 1 diameternya, maka nilai pi-nya 0. Tapi kalau dia di bawah 1, nilai pi-nya positif. Oh, ini maaf nih terbalik, nilai pi-nya positif. Kalau dia di atas di atas 1, maka nilainya pi-nya negatif. Ini maaf saya ganti. Maaf salah ininya. Oke. Kita lanjut. Jadi kenapa salah satunya ini dipakai? Ini sih berdasarkan pendapat saya. Ya karena lebih gampang ngelihatnya. Jadi kalau ngelihatnya, oh di atas 1 berarti negatif. Oh gitu ya, udah. Jadi dia mudah membaca aja gitu. Oke. Itu untuk ukuran diameternya. Nah, sekarang kita ngelihat kalau kita berbicara sedimen itu kan nggak cuma ukuran ya, tapi kita berbicara seberapa banyak dalam satu tempat itu ukuran yang 50 mm, ada yang ukurannya misalnya tadi 0,06 mm, itu ada berapa banyak. Maka pakai nanti dihitungnya, dia pakai statistik. Jadi dia punya yang namanya nih, kalau kita lihat nih di tabel 82, dia punya yang namanya central tendency. Jadi orang-orang nyebutnya tuh pakainya gini nih. Dia pakainya min, median, atau modal diameter. Biasanya sih dia pakainya median diameter D50. Apa sih maksudnya? Dia maksudnya tuh gini. Kalau yang disebut D50 itu adalah D50 itu maksudnya gini. Jadi persentase distribusi diameter yang lebih kecil dari diameter ini 50%. Saya ulang ya. D50 itu maksudnya adalah bahwa persentase distribusi diameter yang lebih kecil dari diameter yang ditunjukkan itu 50%. Contoh, misalnya misalnya D50 itu adalah 1 mm. Jadi, diameter yang di bawah 1 mm ada 50%. Biasanya dia disebutkan tadi dengan D10, D16, D35, D50. Oke. Kalau dia disebut D saja, berarti dia adalah D50. Itu biasanya. Itu ukurannya. Terus, dia juga dihitung dalam bentuk standar deviasi. Standar deviasi itu apa sih? Ya tadi, kita sudah punya berapa persentasenya, terus dia mau lihat sebarannya seberapa sih. Terus, yang dihitung juga adalah possible asymmetry, skewness-nya. Seberapa bulat atau enggak sih si material ini gitu. Kalau deviasinya itu tadi akar dari D84 per D16. Oke, kita lihat contohnya. Nah, lupa bahwa biasanya distribusi dari si material itu dia dibuat dalam bentuk cumulative distribution. Jadi ditambahin semua tuh. Apa sih contohnya kita lihat tadi ya. D50 nih, ingat D50 kita apa? D50 itu kita misalnya kita lihat nih, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, kita bikin 0,6 lah. Berarti dia di bawah, masih di bawah 0,6 kan? Nih sekitar sini nih. Kita annotate, nih dia di sini nih, D50-nya kan. Saya buat 0,55 meter. Berarti 50% dari butiran pasir di daerah tersebut ukurannya lebih kecil dari 0,55.
Sekarang coba di grup deh. Teman-teman, nih saya hapus dulu.